kembali lagi dengan saya Dika di channel ID Review. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah smartphone dari Poco, yaitu Poco X3 Pro. Bagi teman-teman yang belum menonton video unboxingnya, silahkan cari di channel ID Review atau nanti saya sematkan di bagian pojok atas. Sebelum kita lanjut ke ulasan Poco X3 Pro ini, silakan teman-teman untuk klik tombol subscribe yang terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap channel ID Review mengupload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan dari smartphone Poco X3 Pro. Baiklah teman-teman, yang pertama kita bahas mulai dari desain dan body. Ya. Poco X3 Pro ini secara keseluruhan keduanya memang mirip dengan Poco X3 NFC, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi untuk perangkat ini hadir juga dengan 3 varian warna, yaitu Forest Blue, Phantom Black, dan Metal Bronze. Di sini yang saya punya adalah Metal Bronze ya, dengan dimensi 165,3 x 76,8 dan kali 99,4 mm, bobotnya 250 gram, jadi memang cukup terasa berat ya smartphone ini. Smartphone ini juga sudah mendukung sertifikasi IP53, yaitu tahan debu dan percikan air ya, percikan ya, bukan berarti dicuci ya teman-teman. Layar utama smartphone ini juga memiliki resolusi Full HD Plus, sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass, memiliki refresh rate 120 Hz. Nah, di sini terlihat kan 120 Hz. Atau samplingnya itu mencapai 240 Hz. Kecerahan maksimum dari layar ini yaitu 450 nits dan sudah mendukung HDR. Untuk sertifikasi lainnya itu ada Widevine L1, jadi ketika nonton Netflix kita sudah bisa menggunakan resolusi Full HD ya di smartphone ini. Berlanjut ke bagian belakang. Nah, di sini ada 4 buah kamera, di mana kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide-nya beresolusi 8 megapiksel, dan 2 megapiksel ini makro dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk kamera utamanya sendiri ini mampu merekam video sampai resolusi 4K 30 fps. Di bagian depan tadi, selain layar yang luas, kita juga punya sebuah pansel display. Di sini kamera depannya beresolusi 20 megapiksel yang mampu merekam video hingga 1080p 30 fps. Di bagian sisi kiri, kita bisa lihat tombol power, tombol volume. Di sini sidik jarinya menyatu dengan tombol power. Dan di bagian bawah kita bisa lihat ada grill speaker, mikrofon, port USB Type-C, jack audio. Di bagian sisi kiri kita tahu bahwa ini adalah slot SIM, tapi dia tidak triple slot, dia hybrid ya. Slot SIM-nya ini hybrid. Di bagian atas di sini ada infrared blaster ya, ada infrared blaster, ada mikrofon, dan ada speaker lagi. Jadi smartphone ini sudah memiliki dual stereo speaker. Ini kita coba ke berikutnya, kita tes ke benchmark terlebih dahulu. Di sini sudah saya lakukan pengujian benchmark ya. Ada 2 pengujian yang saya lakukan, yaitu menggunakan Antutu benchmark dan Geekbench untuk performance dari SoC-nya. Nilai yang dicapai dengan menggunakan Antutu benchmark kita lihat di sini mencapai 558.624 atau sekitar 500 ribuan ya. Emang ini mirip dengan SoC tahun lalu, yaitu Snapdragon 85 Plus yang rilis di tahun 2019 ya. Karena di 2020 itu ada 865. Di sini kita lihat untuk performance CPU-nya itu memiliki skor 143.000, dan di sini skor GPU-nya memiliki skor 202.000. Kita beralih ke benchmark berikutnya. Kita tes di Geekbench 5. Di sini kita lihat performance single core-nya memiliki skor 749 poin, dan untuk multi core-nya di sini terlihat kita memiliki skor 2.647 poin. Smartphone ini sendiri sudah menggunakan MIUI 12 berbasis pada Android 11.
Kita lihat di pengaturan. Nah, ini adalah versi MIUI nya, MIUI 12. Ini sudah menggunakan versi terakhir ya, tidak ada update lagi sampai video ini dibuat. Dan memang biasanya menggunakan Android 11. Teman-teman bisa lihat. Untuk penyimpanannya sendiri, smartphone yang saya miliki ini memiliki varian RAM 6GB dengan 128GB UFS 3.1, sehingga untuk copy dan sehingga untuk performance baca dan tulisnya memang sudah sangat kencang ya smartphone ini. Bisa kita lihat dari benchmark penyimpanan memorinya ya. Nih, di sini kita lihat untuk penyimpanannya itu kita memiliki kecepatan read-nya sebesar 1200 MB per second dan write-nya 307 MB per second. Sedangkan untuk RAM dia memiliki kecepatan 30.137 MB per second. Ini memang sangat kencang untuk sebuah smartphone di kelas menengah, tapi performanya memang sekelas flagship ya. Tapi bukan flagship tahun ini ya. Kalau untuk performance SoC flagship tahun ini memang lebih di atas ini, tetapi ini sudah dibilang mendekati flagship lah performanya. Sekarang kita coba ke pengujian gamenya. Kita coba dulu dari game yang ringan, yaitu Mobile Legends. Di sini kita mulai dari baterai sekitar 78 ya teman-teman. Di sini terlihat kan 78%. Tuh. Ya, kita coba mainkan game ini sebentar. Berapa persen pengurangan baterainya? Nah, oke teman-teman. Nih, di sini kita lihat meskipun refresh layarnya 120 Hz, tetapi beberapa game belum support, sehingga di sini Mobile Legends pun masih terkunci di 60 fps ya teman-teman. Coba kita lihat pengaturannya. Di sini pengaturan yang didapat adalah high frame rate-nya on, grafisnya setting ultra. Kita coba lihat apakah capsnya pun halus. Kita coba ini aja ya, PSAI. Mungkin akan saya skip ya biar nanti langsung masuk ke permainannya. Nah, di sini pergerakannya sangat smooth ya teman-teman. Kita mulai dari baterai masih 78 ya. Nah, suara speakernya sangat enak teman-teman. Nih kita taruh di 80% ya. Tapi kalau di bawah itu suaranya sangat kurang. Nih kita taruh di sekitar 50%. Untuk dual speakernya tidak terlalu terasa. Tapi coba kita naikkan ke 80%. Loh suaranya. Oh, sangat enak ya suaranya teman-teman. Baik teman-teman, di sini sudah memainkan game ini selama 10 menitan. Di sini kita lihat baterainya berkurang 3% ya, ini masih 75. Lumayan irit ini untuk settingan full ultra ya. Ultra settingan ultranya. Ya. Untuk settingan ultra di sini, ultra dan high frame rate-nya on itu selama 10 menit kita masih sisa 75%, berarti kurang 3% baterai. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke game PUBG ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada 90 fps. Apakah game ini sudah mendukung high frame rate untuk smartphone Poco X3 Pro ini? Kita lihat di setting grafiknya. Oh benar, di sini dia udah support Ultra HD ya. Bener ya, di sini dia sudah support Ultra HD. Tuh, ini kita sedang melakukan pendownloadan datanya. Itu sangat kencang nih. Tuh, bisa frame rate-nya sampai ke ekstrim, HDR ekstrim.
HDR Extreme, dan sini sudah bisa Ultra HD, tapi untuk HD nya itu belum bisa coming soon. Keren nih. Sekarang kita coba untuk game Genshin Impact. Ya, di sini ada Genshin Impact, game yang terkenal sangat berat. Nah, ini sudah terlihat 60 fps, tapi apakah frame rate-nya akan sama dengan permainannya? Kita coba lihat. Kita coba start ya. Nah, ini ada update data 27 MB, kita download dulu. Speakernya kalau enak banget kalau udah di 80%-an suaranya. Sekalian kita tes audionya ya. Nah, coba kita mulai. Nah, kita coba lihat pengaturannya ya. Settingan apa yang kita dapat di sini. Lancar, menengah semua ya. Kita frame rate nya berapa? 48 fps-an ya teman-teman. Coba kita lihat di permainannya ya. Frame rate terlihat jelas ya. Sini terlihat bahwa frame rate nya 50 fps-an ya, 40 sampai 50 fps. Coba kita setting ke paling tinggi, apakah dia kuat? Tertinggi 60. Apakah patah-patah? Tidak teman-teman. Kita setting ke tinggi juga, grafisnya tidak terlalu patah-patah ya. Mungkin ini bisa di 30 atau 40-an fps ya menurut saya. Kita lihat saja, tuh 46 fps. Jadi untuk SOC nya memang benar, ini dibilang SOC yang kencang. Ya, lalu bagaimana dengan konsumsi daya baterainya? Menurut saya sudah cukup sih, dengan baterai 5000 dan refresh rate 120 Hz. Di sini coba kita lihat, memang HP ini tidak selalu saya pakai buat sosmed atau ngegame ya. Kita coba lihat, ini saya ngisi kemarin baterainya. Kita lihat layarnya itu aktif selama 2 jam siaganya nih ya. Ini detailnya, itu baterainya dari 100 masih tersisa 72. Jadi menurut saya baterainya juga sangat oke ya untuk memanage layar 120 Hz. Itu baterainya sudah cukup. Lanjut ke kamera. Kita sekarang lanjut ke kamera ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas kamera yang umum kita pakai aja ya, misalkan kayak foto, HDR atau AI, dan video. Tidak membahas mengenai bagaimana itu fitur vlog atau dual video, karena itu mungkin menurut saya jarang digunakan. Di sini dia memiliki 3 titik ya. Yang pertama itu lensa utama, ini ada lensa ultrawide. Nah, yang ini adalah zoom dari lensa utamanya, bukan lensa tele ya teman-teman. Dan di kamera depan, nah dia ini di bagian depan punya resolusi 20 megapiksel ya. Dan dari kamera depan belakang ini sudah mendukung night mode. Kita coba ya, mode malam. Kita pada ke bagian depan. Nah, di depan juga sudah mendukung night mode.
Oke teman-teman, berikut foto dan video yang sudah saya ambil menggunakan smartphone Poco X3 Pro ini. Silahkan teman-teman nilai sendiri bagaimana hasil dan kualitasnya. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Sekarang kita coba video recording dari Poco X3 Pro. Di sini menggunakan resolusi 4K 30 fps. Sekarang kita beralih ke resolusi Full HD 30 fps menggunakan Poco X3 Pro. Nah, untuk resolusi Full HD ini gambarnya lebih stabil lagi dibanding 4K-nya tadi. Bentuk gambarnya memang tidak sedetail 4K ya. Tetapi tampilannya sudah sangat baik di sini. Nah, sekarang saatnya kita coba untuk Full HD-nya di 60 fps menggunakan Poco X3 Pro. Kalau pergerakannya halus memang, karena dia 60 fps ya. Stabilisasinya juga masih bisa dibilang halus. Justru kalau menurut saya pribadi ini lebih smooth dibanding 30 fps-nya. Oke teman-teman, sekarang kita coba kamera depan dari Poco X3 Pro. Bagian backgroundnya terlihat putih saja, padahal warna langit tuh agak mendung. Coba kita bawa jalan. Ini resolusinya adalah Full HD 30 fps. Sepertinya ini juga stabil. Oke teman-teman, baiklah, tadi kan kita sudah sama-sama lihat bagaimana performance dari SoC 860 yang digunakan di Poco X3 Pro ini. Memang sangat kencang performanya, dan kamera yang menurut saya juga kualitasnya sangat bisa diterima, sudah cukup baik meskipun bukan yang terbaik ya, karena di rentan harga yang sama banyak, tidak banyak sih, cuman masih ada beberapa pilihan lain yang memberikan kualitas kamera lebih dari Poco X3 Pro. Sekarang kita coba untuk kualitas audionya, kita coba aja langsung. Nah, ini kita udah mentokkan ya. Nah, itulah audionya ya. Menurut saya sih kalau udah di atas 80 udah keren deh suaranya. Ya, oke teman-teman, sebelum kita mulai video HDR-nya, di sini kita tahu bahwa Poco X3 Pro ini memang sudah mendukung refresh rate yang tinggi 120 Hz. Tapi di beberapa game tadi seperti Genshin Impact atau Mobile Legends tuh frame rate-nya masih di 60, dan di PUBG dia support sampai 90 fps. Nah, tidak semuanya berjalan mulus seperti kita scrolling di pengaturan atau di home screen atau di beberapa sosmed lainnya. Untuk YouTube sendiri dia hanya mendukung sampai 60 Hz ya. Kita coba play video HDR-nya.
Nah, kita coba setting dulu ya videonya ke HDR. Kita ambil ke 1080 aja ya HDR. Coba saya matikan flashnya, teman-teman bisa lihat kualitas. Untuk panel IPS menurut saya sih ini udah sangat bagus ya. HDR-nya, warna yang ditampilkan juga sangat oke, tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap, sudah bisa diterima meskipun belum setajam dan sedetail HDR-nya Super AMOLED ya, atau jenis AMOLED lainnya lah. Oke teman-teman, sekarang kita coba apakah touch samplingnya sebesar 240 Hz itu akan berpengaruh dalam permainan game Real Drum ini atau emang hanya gimmick. Coba kita mainkan saja game Real Drum ini, adakah delay atau tidak dalam permainan game Real Drum. Nah, kalau sejauh ini sih tidak ada delay ya. Nah, coba kita sentuh di bagian bawah. Nah, tidak ya, benar, berarti untuk Poco X3 Pro yang saya pegangnya tidak memiliki masalah apapun untuk touchscreen-nya. Responnya pun sangat cepat dan di sini 120 Hz. Jadi udah sangat baik ya. Baiklah teman-teman, itu tadi review saya mengenai smartphone Poco X3 Pro. Mohon maaf apabila ada kekurangan mengenai penyampaian informasi tersebut. Apabila teman-teman ada pendapat atau ingin sharing seputar smartphone Poco X3 Pro, boleh tinggalkan di kolom komentar. Kembali ke kesimpulan, dengan harga yang ditawarkan, yaitu smartphone ini dibanderol dengan harga 3.500.000 kurang 1.000. Itu untuk varian 6/128GB dan 4 juta kurang 1.000 itu untuk varian 8/256GB. Lalu apa saja yang kita dapat dengan harga tersebut? Yang pertama, kita punya SoC flagship tahun lalu yang sudah disempurnakan kembali sehingga performance yang diberikan pun lebih kencang daripada SoC sebelumnya itu, yaitu Qualcomm Snapdragon 860. Di sini SoC memang baru, tapi perbedaannya cukup lumayan meskipun hanya dituning sedikit oleh Qualcomm, yaitu pada maksimum kapasitas memorinya, tetapi performance yang diberikan juga memang berbeda dengan Snapdragon 855 Plus yang dirilis tahun lalu. Selain itu, kita juga memiliki layar beresolusi Full HD 120 Hz meskipun masih menggunakan panel IPS, tetapi smartphone ini juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Ya, bagian depan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Tidak hanya layar, di bagian atas dan bawah smartphone ini juga sudah memiliki dual grill speaker sehingga suara yang dihasilkan ketika kita mendengarkan musik atau video di atas sekitar 70 atau 80% volumenya, itu kita akan mendapatkan hasil suara yang sangat enak didengar. Karena memang seperti smartphone Poco atau Xiaomi lainnya yang kelas menengah itu, jika kita mendengarkan suara atau menyetel film tapi volumenya di bawah 50%, itu dual speakernya kurang nendang. Tapi saat dinaikkan ke 70 atau 80% memang dual speakernya sangat enak didengarkan. Dan hanya itu, penyimpanan yang digunakan juga sudah menggunakan teknologi UFS 3.1 sehingga performanya memang sangat kencang, apalagi untuk speed baca dan tulisnya ya. Terus tidak hanya kelebihan sih, memang kameranya yang di sini sangat saya sayangkan mengalami penurunan resolusi. Pada generasi sebelumnya, Poco X3 NFC resolusi utamanya itu beresolusi 64 megapiksel, tetapi di sini dia hanya beresolusi 48 megapiksel. Sehingga menurut saya, apabila teman-teman mau mengejar untuk kualitas kamera, pertimbangannya adalah di Poco X3 NFC atau mungkin ambil ke Redmi Note 10 Pro. Dan ada satu kekurangan yang menurut saya bukan kekurangan besar tapi cukup mengganjal, yaitu ketika kita berada pada aplikasi Play Store dan kita akan mencari sebuah aplikasi, di situ kita coba ketik judul aplikasinya. Contoh, kita klik di sini, kita ketikkan Mobile Legends, maka rekomendasi teratasnya yang muncul adalah Hago.
dan di bawahnya muncul Mobile Legends. Ketika kita klik rekomendasi bacaan Mobile Legends itu, tetap saja yang muncul adalah aplikasi Hago. Jadi entah itu karena koneksi saya atau apa, saya tidak tahu, tetapi di sini memang yang saya alami seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika saya mencari permainan, lebih baik ketika saya ketik langsung saya enter saja, kita langsung menuju ke halaman permainan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Pilihan kembali ke tangan teman-teman masing-masing, dimana untuk teman-teman yang memang mengincar performance yang kencang tapi dengan harga kelas menengah, smartphone Poco X3 Pro ini memang menurut saya menjadi salah satu smartphone yang flagship killer mungkin ya untuk performance-nya. Apalagi ini memang ya tadi seperti saya bilang, prosesornya sudah menggunakan SoC versi tahun lalu disempurnakan. Tapi jika teman-teman nggak mengincar performance, hanya mengincar sebuah multimedia seperti rekaman video atau foto, itu mungkin ya smartphone ini sudah oke, tetapi ada beberapa pilihan lain yang mungkin hasil kameranya akan lebih baik di range harga yang sama. Sekian dulu video ulasan Poco X3 Pro dari saya. Sebelum saya tutup video ini, bagi teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.